Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Laksmi Apsari Pinati dengan NIM G701222121, mahasiswi dari Universitas Tadulako, program studi farmasi. Di sini saya akan membuat video dengan judul tugas kimia medisinal yang akan saya jelaskan, yaitu tentang obat furosemid. Apa-apa saja sih obat furosemid yang akan saya jelaskan? Saksikan video ini, semoga bermanfaat. Baik, kita lanjut ke materi pertama, yaitu mengenai profil obat dari furosemid, yang dimana obat furosemid ini adalah diuretik kuat yang bekerja pada ginjal untuk meningkatkan kehilangan air dari tubuh. Obat ini merupakan turunan asam antranilat. Furosemid digunakan untuk edema sekunder akibat berbagai kondisi klinis seperti eksaserbasi gagal jantung kongensif, lalu ada gagal hati, gagal ginjal, dan tekanan darah tinggi. Lalu obat ini juga bekerja terutama dengan menghambat penyerapan kembali elektrolit dari ginjal dan meningkatkan eksaserbasi air dari tubuh. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada struktur kimia obat dari furosemid, yaitu ada nama kimia dan rumus molekulnya, itu nama IUPAC 4 kloro 2 furan 2 dimetil amino 5 sulfonia benzoik asid. Lalu ada rumus molekulnya C12H11 CIN2 O5S. Lalu ada berat molekulnya 330,74 gram per mol. Lalu ada struktur kimia. Di sini furosemid terdiri dari cincin benzena, inti aromatik utama. Lalu ada substituen sulfoniamida SO2NH2 pada posisi 5 dari cincin benzen. Gugus karbosilat COOH pada posisi 1 sebagai asam benzoat. Lalu ada atom kloro Cl pada posisi 4. Lalu ada gugus furanimelamino pada posisi 2, yaitu cincin furan yang berhubungan dengan gugus amino dan metil. Lalu ada yang ketiga, yaitu penjabaran gugus fungsional. Di sini asam karboksilat COOH berperan dalam kelarutan dan pengikatan ion. Lalu sulfonamida SO2NH2 itu penting untuk aktivitas diuretik, mirip struktur dengan diuretik tiazid. Amino sekunder atau NH berhubungan ke gugus furanimetil. Cincin furan ini struktur aromatik 5 anggota dengan satu atom oksigen, meningkatkan sifat lipofiliknya. Lalu ada aromatik halogen atau Cl dapat mempengaruhi sifat farmakokinetik dan peningkatan protein. Lalu yang keempat ada gambaran struktur atau deskripsi visual, yaitu ada inti benzena dengan substituen posisi 1 ada COOH, posisi 2 ada NHCH2 furan, posisi 3 ada Cl, posisi 4 ada SO2NH2. Lalu furan terikat melalui gugus metilina atau CH2 ke gugus amino. Adapun mekanisme kerja dari obat furosemid ini, yaitu ada lokasi kerjanya. Lokasi kerja obat furosemid ini di ascending loop dari loop Henle atau bagian naik dari lengkung Henle yang merupakan bagian penting dari nefron di ginjal. Lalu pada gambar lokasi ini terlihat di tengah ditandai sebagai bagian nefron loop atau ascending loop dengan label loop distensi atau bumetil acid furosemid. Baru ada mekanisme kerja furosemid ini, yaitu bekerja dengan menghambat kontraspektor ion Na+, K+, 2Cl, yang dimana kontraporter ini berfungsi untuk mereabsorsi ion. Na+ itu natrium, K+ itu kalium, Cl itu klorida dari jumlah lumen tubulus ke dalam sel epitel tubulus. Lalu ada dia menghambat transport NKCC2 sehingga reabsorsi Na+, K+ dengan Cl- itu berkurang drastis. Lalu ada ion-ion tetap berada dalam lumen tubulus. Setelah itu, hal ini juga meningkatkan osmolaritas cairan di tubular.
Lalu ada efek akibat mekanisme lainnya, itu ada efek diuresis atau pengeluaran urin, yang dimana karena ascending lips bersifat impermeable terhadap air. Air tidak bisa terabsorpsi. Lalu karena itu jumlah ion yang tertahan di lumen itu meningkat, lalu air tetap berada dalam lumen, atau volume urin itu juga meningkat drastis. Lalu ada efek elektrolitnya, itu hipokalemia, karena meningkatnya aliran distal di tubulus merangsang sekresi K+. Lalu ada hiponatremia dan hipokloremia, karena kehilangan Na+ dan Cl-. Hipomagnesemia dan hipokalsemia karena gangguan reabsorpsi Mg2+ dan Ca2+. Akibatnya kehilangan gradien potensial positif transepitelia. Lalu ada indikasi klinis furosemid, yaitu gagal jantung kohensif, edema paru akut, lalu edema karena penyakit hati dan ginjal, lalu ada hiperkalsemia, baru ada hipertensi berat. Setelah itu ada dari gambar ini dijelaskan ada Na+, K+, dan Cl- tetap berada dalam lumen, tidak diserap. Ini yang menyebabkan efek diuresis lebih jauh ke bagian distal nefron. Kita lanjut ke proses selanjutnya, ada proses ATME dari obat furosemid. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang absorpsinya. Nah, obat furosemid ini diserap cepat di gastrointestinal, bioavailabilitasnya 47-64%. Nah, onsetnya ini ada jika dia oral sekitar 30-60 menit setelah konsumsi, dan jika dia IV dalam 5 menit, puncaknya dalam 20-60 menit. Lalu ada makanan bisa mengurangi laju tapi bukan tingkat keseluruhan dari absorpsi. Lanjut, di sini ada proses dari distribusi obat furosemid, yaitu dia melewati plasenta dan masuk ke dalam ASI. Ikatan protein plasmanya itu 91-99%, terutama dengan albumin. Di sini juga volume distribusi yaitu kecil, sekitar 0,2 liter per kilogram. Artinya itu sebagian besar berada dalam sirkulasi darah dan tidak masuk jauh ke jaringan. Karenanya itu ikatan kuat protein hanya furosemid bebas yang bisa melewati membran dan aktif secara farmakologis. Lalu ada farmakokinetik metabolisme dari furosemid, yaitu dia diserap di sebagian di hati atau hepatik metabolisme melalui proses glukuronidasi menjadi metabolit inaktif, yang dimana dia ini 50% dari dosis yang diberikan tidak dimetabolisme, melainkan dieskresikan langsung dalam bentuk utuh oleh ginjal. Kita masuk ke farmakokinetik ekskresi dari obat furosemid, yang dimana dia ini dieskresi melalui urin dan dieskresi juga melalui feses atau buang air besar. Di sini rute utama ekskresi itu melalui ginjal sekitar 80%, dan sekresi aktif di tubulus proksimal, tidak hanya filtrasi glomerulus. Di sini sisa kecil dieskresikan melalui feses yang sudah saya jelaskan tadi. Waktu paru eliminasinya itu sekitar 1,5-2 jam. Bisa meningkat jika terjadi gagal ginjal atau hati. Efek diuretiknya bertahan sekitar 6 jam setelah pemberian oral. Alasannya mengapa kadang disebut Sick-Hor diuretik. Di sini ada hubungan struktur, kelarutan, dan aktivitas biologis furosemid. Yang pertama itu struktur kimia dan kemampuan utamanya itu ada furosemid itu memiliki beberapa gugus fungsional penting yang mempengaruhi kelarutan dan aktivitasnya. Asam karboksilat atau COOH dia bersifat polar, membantu kelarutan dalam air serta mempengaruhi ionisasi. Baru ada sulfoniamida SO2 NH2, dia bersifat polar, berperan dalam pengangkatan ke transmitter ginjal. Ada gugus
kloror atau Cl bersifat lipofilik itu meningkatkan difusi pasif melalui membran. Di sini ada cincin furan atau heterosit memberikan karakteristik lipofilik membantu penetrasi membran sel. Ada amina sekunder yaitu dapat membentuk ikatan halogen berperan dalam interaksi reseptor. Di sini juga ada menjelaskan tentang kelarutan. Furosemid ini memiliki kelarutan rendah dalam air yaitu 0,18 mg per mili pada pH 7, terutama karena struktur aromatik dan gugus nonpolar seperti cincin, furan dan atom klor. Namun gugus COOH dan SO2NH2 ini memberikan sifat amfifotik, memungkinkan sebagian kecil larut dalam cairan tubuh. Kelarutan ini meningkatkan dalam kondisi basah pH tinggi karena COOH terionisasi menjadi COO lebih larut. Lalu ada yang ketiga, aktivitas biologis atau farmakodinamiknya. Di sini target aksi Na+ atau K+ 2Cl- ini ada kontrol reseptor NKCC2 di loop Henle. Ada furosemid menghambat reabsorpsi natrium dan klorida, meningkatkan ekskresi air dan elektrolit. Efek diuretiknya itu kuat. Lalu ada gugus sulfoniamida dan asam karboksilat, penting untuk meningkatkan ke reseptor ginjal dan cincin aromatik. Gugus furan membantu molekul menembus membran dan mencapai lokasi aksinya. Baik, di sini kita lanjut di hubungan struktur, stereokimia dan aktivitas furosemid. Yang pertama ada struktur kimia furosemid, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini asam karboksilat COOH membantu peningkatan ionik di situs aktif transporter di ginjal. Gugus sulfoniamida SO2NH2 dia kunci pengenalan substrat oleh transporter Na+, K+, dan NKCC2. Gugus furanilmetilamina itu mempengaruhi distribusi lipofilik dan kemampuan menembus membran, serta substituen klor itu atau Cl menstabilkan struktur dan berperan dalam afinitas terhadap target. Lalu di sini ada stereokimia furosemid itu sendiri, yaitu dia senyawa achiheral tidak memiliki pusat karbon chiral, artinya tidak memiliki isomer optik atau enantiomer. Tidak ada stereokimia kompleks seperti pada senyawa yang memiliki konfigurasi R atau S atau E atau Z. Implikasinya karena tidak memiliki stereoisomer, aktivitas biologi furosemid tidak mempengaruhi oleh konfigurasi stereo seperti pada obat-obatan yang memiliki bentuk enantiomer aktif. Di sini ada juga aktivitas biologis, yaitu target transporter NKCC2 di ginjal. Furosemid itu menghambat reabsorpsi Na+, K+, dan Cl- di segmen ascending loop dan menyebabkan diuresis, peningkatan ekskresi urin, penurunan tekanan darah, dan hilangnya ion seperti K+ dan Mg2+. Di sini ada aspek beserta efek terhadap aktivitasnya. Di sini struktur molekul itu menentukan peningkatan dan spesifitasnya. Ada stereokimia itu dia tidak berpengaruh karena furosemid adalah senyawa achiheral dan distribusi lipofilik dia mempengaruhi kemampuan menembus membran sel di ginjal. Baik, sini kita lanjut ke modifikasi struktur obat dari furosemid, yaitu struktur dasar furosemidnya ada cincin benzen dengan substituen asam karboksilat, COOH, klorin, Cl, sulfonamid, SO2NH2, dan amino NH2. Cincin benzen ini terhubung ke furan melalui gugus metil CH2, yaitu ada rumus molekulnya C12H11Cln 2O5S. Di sini ada modifikasinya, yaitu meningkatkan kelarutan, mengurangi efek samping, meningkatkan aktivitas farmakologis.
Di sini modifikasinya penambahan gugus hidroksil OH pada cincin furan, yaitu memiliki tujuan meningkatkan kelarutan dalam air. Gugus ini hidroksil bersifat polar dan akan menambah kemampuan larut air dari senyawa ini yang memiliki efek meningkatkan bioavailabilitas oral dan mempercepat onset of action. Di sini ada modifikasi penggantian klorin Cl dengan gugus furorin atau F. Di sini tujuannya lebih kecil dan lebih elektronegatif daripada klorin sehingga meningkatkan ikatan hidrogen dengan target protein dan meningkatkan stabilitas metabolit. Dia memiliki efek menurunkan degradasi oleh enzim HTCYP450 dan memperpanjang waktu paruh obat. Lalu ada modifikasi penambahan gugus metil atau CH3 pada nitrogen sulfonamid. Di sini memiliki tujuan menambah lipofilitas dan memperbaiki penetrasi membran sel dengan efek memungkinkan dosis yang lebih rendah dengan efek yang sama. Itulah tadi video singkat mengenai obat furosemid yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.